Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Setengah jam kemudian, Wang Lin meninggalkan hutan. Dia tampak tenang, tapi dia menghela nafas. Piton itu memang salah satu dari 8 pintu, tapi itu bukanlah pintu sebenarnya. 5 bunga, 8 pintu. Jika aku memeriksa pintunya satu persatu, pada akhirnya aku akan menemukannya. Namun, bahkan jika saya sepenuhnya mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, itu tidak akan menyebabkan cukup banyak perubahan pada ingatan jiwa ketiga. Dalam hal ini, saya tidak akan dapat mencari 8 pintu. Saat ini saya hanya bisa menunggu kompetisi beberapa bulan lagi. Penguasa surgawi 7 warna memiliki kenangan mendalam tentang kompetisi ini. Jika saya dapat menumbangkan ingatan dalam kompetisi, itu akan cukup membingungkan untuk mengungkap pintu sebenarnya. Wang Lin melayang di udara dan merenung. Sosoknya berubah menjadi awan dan terbang menuju Sekte Donglin. Waktu segera berlalu dan 3 bulan berlalu. Lebih tepatnya, ini adalah bulan kelima sejak Wang Lin mempelajari seni surgawi Cloud Dao. Saat itulah kompetisi Sekte Donglin akan dimulai. Sekte Donglin adalah bagian dari 9 sekte 13 faksi. Setiap 30 tahun, sekte ini akan mengadakan kompetisi internal di antara murid-murid tingkat bawah untuk menemukan bakat-bakat luar biasa yang bisa dijadikan fokus. Selain itu, kualifikasi untuk berkultivasi di dalam kolam Donglin membuat setiap kompetisi menjadi sangat sengit. Dunia kultivator juga merupakan dunia yang kuat memangsa yang lemah. Meski aturannya tidak boleh membunuh, cedera dan kematian tetap saja terjadi. Selama seseorang tidak melakukan pembantaian, sekte tersebut tidak akan keberatan. Sekte Donglin memiliki 321 silsilah, dan setiap silsilah akan mengirimkan 3 hingga 5 orang. Silsilah yang menang akan memperoleh imbalan yang besar. Alhasil, persaingan pun cukup sengit. Persaingan lebih dari 1000 orang akan memakan waktu lama. Itu juga merupakan saat yang langka ketika sekte menjadi hidup. Sekte Donglin terlalu besar, sehingga banyak orang tidak mengenal satu sama lain. Kompetisi adalah saat yang tepat untuk mengenal lebih banyak orang. Pada hari ini, Guru Sudao telah keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia memanggil semua murid dan memilih 3 untuk mengikuti kompetisi. Wang Lin dan Zhou Liu dipilih secara alami. Orang lainnya adalah seorang wanita, dia terlihat sangat cantik meskipun dia tidak tersenyum. Wanita ini bernama Qin Mei. 7 warna memiliki kenangan mendalam tentang wanita ini, dan bahkan kekaguman. Namun, setelah kompetisi ini, dia akan menjadi pasangan Dao dengan Zhou Li, memotong pikiran Sudao. Orang luar akan sulit mempercayai bahwa Sudao sekarang pada akhirnya akan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang tegas dan licik, tetapi Wang Lin merasa berempati. Dia ingat bahwa 2000 tahun yang lalu, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sekarang. Lingkungan bisa mengubah segalanya, dan pengalaman bisa mengubah kepribadian seseorang. Ini adalah sejenis keberuntungan, itu bisa menjadi baik atau buruk. Persaingan para murid tingkat rendah terjadi di alun-alun utama sekte utama. Jika di lain waktu, murid dari setiap garis keturunan tidak diizinkan masuk tanpa pemanggilan. Hanya selama kompetisi para murid dari berbagai garis keturunan bisa datang ke sini. Bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya saat dalam hidup mereka bisa datang ke sini. Uji coba pertama kompetisi ini adalah memasuki Donglin Rift, dan batas waktunya adalah 3 hari. Selama 3 hari tersebut, tujuannya adalah untuk saling mencuri token. 30 orang yang paling banyak diambil akan lolos. Sebuah suara yang kuat bergema di seluruh alun-alun. Ada kilatan cahaya keemasan dan hampir 100 sosok muncul. Mereka semua adalah kultivator kuat dari Sekte Donglin. Mereka duduk di langit dan memandangi 1000 murid di bawah. Lusinan tatapan tertuju pada Wang Lin. Wang Lin telah mendengar kata-kata yang sama dalam ingatan 7 warna. Jumlah pesertanya sama, dan bahkan sosok emas di langit pun sama. Satu-satunya perbedaan adalah tatapan itu sebagian besar tertuju pada Zhou Li dalam ingatan. Adapun Sudao, meskipun ada beberapa tatapan, hati Sudao bergetar di bawah tatapan itu, dan dia menundukkan kepalanya. Dia memiliki kinerja yang menyedihkan.
Sebaliknya, meski Zhou Li gemetar, dia mengangkat dadanya dan tidak mundur. Dengan bakat dan kualifikasinya untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art, inilah saatnya untuk bersinar. Namun, segalanya telah berubah. Tatapan juga menyapu Zhou Li, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk bertahan, itu tidak masalah. Hampir semua tatapan melewatinya dan berkumpul pada Wang Lin. Adapun Wang Lin, dia tenang seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Seolah-olah tatapan itu tidak berpengaruh padanya, dan kenyataannya memang demikian. Zhou Li mengepalkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Selama 5 bulan terakhir dia tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi, bagaimana Su Dao yang pengecut berubah begitu banyak. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya dalam pikirannya direnggut oleh Su Dao. Pada saat ini, suara perkasa itu bergema sekali lagi dan cahaya 5 warna bersinar di atas alun-alun. Sebuah pusaran raksasa muncul, dan saat pusaran itu bergemuruh, dunia asing muncul di dalamnya. Saat pusaran itu muncul, semua murid dikelilingi oleh cahaya. Cahaya itu membawa para murid ke dalam pusaran. Lebih dari 1000 murid dan lebih dari 1000 sinar cahaya memasuki pusaran. Alun-alun menjadi sunyi, hanya menyisakan guru dari murid-murid itu. Mereka dengan hormat menggenggam tangan mereka pada sosok emas sebelum duduk untuk mengamati kompetisi. Setelah semua orang masuk, pusaran itu berhenti berputar dan berubah menjadi cermin. Itu mengungkapkan semua yang ada di dalamnya. Ketika Wang Lin muncul, dia berada di dataran yang ditutupi rumput setinggi manusia. Tempat dia muncul persis sama dengan ingatan 7 warna. Saat itu, Su Dao akhirnya kehilangan tokennya di percobaan pertama dan gagal. Dia hanya bisa melihat Zhou Li dan beberapa orang dari garis keturunannya berdiri dan bersinar. Dan Su Dao hanyalah sebutir pasir kecil di bawah cahaya itu. Pergantian peristiwa ini sangat mengejutkan Su Dao. Su Dao juga menderita pelecehan kejam Zhou Li di sini. Meskipun dia tidak terbunuh, itu adalah sesuatu yang Su Dao tidak bisa lupakan. Itu adalah titik ketika kepribadiannya berubah. Wang Lin menatap langit yang redup sambil bergumam pada dirinya sendiri, saya telah tiba, dan segalanya akan berubah. Saat Wang Lin berjalan di dataran, rumput di sekitarnya terbelah, membuat jalan untuknya. Langkahnya tidak cepat karena 3 hari sudah cukup baginya untuk menyelesaikan semuanya. Wang Lin mengambil langkah dan menatap langit yang gelap. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan tiba-tiba berhenti ketika melewati Wang Lin. Ada kilatan cahaya pedang dan sinar cahaya menyerang Wang Lin. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian berwarna biru. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia memiliki aura berdarah di sekelilingnya. Ada kilatan cahaya pedang saat dia mendekat untuk mengambil kepala Wang Lin. Namun, saat dia mendekat, Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah cahaya pedang. Cahaya itu bersinar terang dan kemudian pecah, memperlihatkan pedang yang hancur dan pemuda yang ketakutan. Pemuda itu gemetar dan tubuhnya langsung meledak. Dia menghilang di depan jari Wang Lin. Hanya 3 token yang tersisa. Mereka dikelilingi oleh cahaya lembut dan melayang di sana, tak bergerak. Oke, aku akan mendapat tempat pertama dalam uji coba ini. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, dan setelah menyimpan ketiga token itu, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping seberkas cahaya yang terbang melintasi langit. Pemuda itu berjaga-jaga, dengan hati-hati melihat sekeliling. Namun, Wang Lin muncul terlalu tiba-tiba, dan dia menjatuhkan pemuda itu dari langit. Wang Lin tidak sembarangan membunuh orang. Dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah tanda muncul. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada percobaan pertama, Wang Lin seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Tidak ada yang bisa menghindarinya, dan dia mengambil tanda dari semua orang yang dia lewati. Wang Lin secara bertahap menjadi terkenal di percobaan pertama. Ketika seseorang melihat Wang Lin, mereka akan gemetar dan menyerahkan token mereka. Wang Lin menyerang dengan sangat santai. Dia tahu ini adalah kenangan 7 warna. Setiap hal yang tidak masuk akal akan menjadi masuk akal karena ingatannya menjadi terdistorsi. Di dalam percobaan pertama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar distorsi muncul saat dia mengumpulkan token dan menghapus para jenius dari ingatan Su Dao.
Distorsi ini disebabkan oleh perubahan ingatan dan tanda-tanda perubahan ingatan jiwa ketiga. Simulasinya tidak cukup kuat. Dia mencari orang jenius yang membuat Su Dao sangat cemburu saat itu. Orang-orang ini telah menunjukkan penampilan yang memukau dan memperoleh peringkat tinggi dalam uji coba berikutnya juga. Satu orang bernama Kun Peng. Orang ini berspesialisasi dalam kecepatan dan meninggalkan bayangan setelah dia bergerak. Dalam ingatan Seven Colored, orang ini menduduki peringkat ketiga dalam uji coba pertama. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melangkah melewati kehampaan. Dia melintasi jarak yang jauh dengan satu langkah dan tiba di area lain. Di sini, dia melihat kultivator bernama Kun Peng. Ada 3 orang di sekitar orang ini, tapi saat Wang Lin muncul, mereka bertiga mengeluarkan jeritan menyedihkan dan mundur. Kun Peng memperlihatkan senyuman dingin dan hendak mengejarnya ketika dia tiba-tiba berbalik. Dia memelototi Wang Lin, yang melayang 100 kaki di belakangnya. Distorsi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin. Saat Wang Lin mendekati Kun Peng, distorsinya menjadi semakin intens, seolah jiwa ketiga semakin bersemangat. "Beri aku tokenmu," kata Wang Lin perlahan. Dia benar-benar tidak ingin bertindak melawan seorang kultivator kecil seperti ini. Murid Kun Peng menyusut dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sangat cepat dan cepat mundur jauh, tapi di mata Wang Lin, dia terlalu lambat. Dia menghela nafas dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Kun Peng menjerit menyedihkan dan membuang lebih dari selusin token giok. Saat token terbang di udara, distorsinya meningkat pesat. Aura dari 8 pintu menjadi lebih padat, tapi itu masih belum cukup bagi mereka untuk menampakkan diri sepenuhnya. Apakah simulasinya masih belum cukup? Kalau begitu aku akan membantumu membunuh Zhou Li. Zhou Li berada dalam kondisi yang menyedihkan dan dengan hati-hati menyembunyikan dirinya di gunung. Dia membawa 8 token. Su Dao terkutuk. Jika bukan karena dia, seni surgawi Cloud Dao akan menjadi milikku dan aku tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan pada percobaan pertama. Semua ini karena Su Dao. Aku akan membunuhnya. Zhou Li duduk di sana dengan ekspresi galak. Dia sangat membenci Su Dao. Dia masuk sekte lebih lambat dariku. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art? Mengapa guru sangat menghargainya? Hati Zhou Li dipenuhi dengan kebencian. Dia mengatupkan giginya dan fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi gunung tempat dia berada bergetar. Setelah Zhou Li terkejut sesaat, gunung itu bergemuruh. Ekspresinya berubah drastis dan dia bergegas keluar. Saat dia meninggalkan gunung, gunung itu runtuh, dan beberapa batu menuju ke Zhou Li. Dia mencoba menghindarinya tetapi masih terkena satu serangan. Dia batuk darah saat dia mundur 1000 kaki dari gunung. Di saat yang sama, sosok Wang Lin muncul di belakang Zhou Li. Wang Lin dengan tenang berkata, "Zhou Li." Kedua kata ini seperti guntur yang memasuki pikiran Zhou Li. Saat dia bergegas maju untuk melarikan diri, tangan kanan Wang Lin menekan dahi Zhou Li. Pada saat ini, gemuruh di kepala Zhou Li menjadi abadi. Saat Zhou Li meninggal, Wang Lin jelas merasakan distorsi di sekelilingnya menjadi lebih gila dan bergemuruh pelan. Seolah-olah dunia yang diciptakan oleh bunga kelima berada di ambang kehancuran. Aura 8 pintu menjadi jelas dalam sekejap. Wang Lin segera merasakan lokasi ketiga pintu itu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak dan kesadaran ia menyebar untuk mencari murid-murid sekte Donglin lainnya. Mereka dipenuhi ketakutan saat Wang Lin mengambil token giok mereka. Semakin banyak token giok yang dia ambil, semakin kuat distorsinya, dan jiwa ketiga akan semakin gemetar. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah kebalikan dari ingatan jiwa ketiga. Kontras yang kuat ini akan menghancurkan ingatannya, dan Wang Lin bisa merasakan aura 8 pintu dengan lebih jelas. Jika saya mengambil semua token giok pada uji coba pertama, tidak akan ada uji coba lagi karena saya akan menjadi satu-satunya pemenang. Ini sepenuhnya akan menumbangkan ingatan jiwa ketiga. Mata Wang Lin bersinar saat dia bergerak cepat. Semua murid sekte Donglin kehilangan token giok mereka karena Wang Lin saat dia melewati mereka. Jika ada yang berani melawan, Wang Lin akan segera menjatuhkannya. Namun, Wang Lin tidak bermusuhan dengan mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang dari ingatan 7 warna, dia tidak membunuh mereka dengan sembarangan.
Hanya mereka yang membuat 7 warna iri dan bertemu dengan kejam di kemudian hari yang dibunuh oleh Wang Lin. Setiap kali dia membunuh satu, distorsi di belakangnya akan meningkat pesat. Seolah-olah jiwa ketiga menjadi bersemangat dalam kekacauan ini. Angin kencang menyapu. Di alun-alun luar sekte Donglin, mereka semua berdiri. Lingkungan mereka terdistorsi dan beberapa sosok bahkan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, mereka tidak menyadarinya sama sekali karena tatapan mereka tertuju pada pusaran yang berhenti berputar di langit. Mereka melihat tindakan Wang Lin dan melihat bagaimana dia mendapatkan hampir semua token giok sendirian. Mereka melihat momen mengejutkan yang belum pernah terlihat sebelumnya di sekte Donglin. Ekspresi terkejut dan pikiran mereka hanyalah imajinasi Seven Colored. Pada saat ini, gelombang besar terjadi di sekte Donglin. Pada percobaan pertama, ketika Wang Lin memperoleh token giok terakhir, distorsi di sini sangat mengejutkan. Aura 8 pintu itu sangat jernih, tapi rasanya masih ada lapisan kabut yang menghalangi. Wang Lin berubah menjadi langit redup dan tangannya merobek langit. Wang Lin meraih langit dan membuka celah raksasa. Di luar celah itu terdapat alun-alun utama sekte Donglin. Wang Lin berjalan ke alun-alun sebelum ekspresi terkejut semua orang. Dia melayang di langit di atas sekte Donglin. Aku, Sudao, berada di peringkat 1 dalam kompetisi ini. Setelah Wang Lin berbicara, langit dan bumi runtuh. Semua sosok menghilang dan segala sesuatu di dunia ini hancur. Bunga kelima bergetar dan hancur sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura 8 pintu muncul sepenuhnya saat ingatan jiwa ketiga ditumbangkan. Aura mereka melesat ke udara seperti tiang asap. Satu-satunya hal yang tidak runtuh adalah gunung belakang sekte Donglin, kolam Donglin. Kolam Donglin, sesuatu yang belum pernah dimasuki penguasa surgawi 7 warna. Bahkan setelah dia diangkat untuk dibesarkan oleh leluhurnya, dia belum pernah memasuki kolam Donglin. Ketika dia akhirnya memperoleh kualifikasi untuk memasuki kolam Donglin, dia dikeluarkan dari sekte Donglin karena sebuah kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang dia sesali seumur hidup. Pada saat ini, dunia sedang runtuh, tetapi hanya kolam Donglin yang tersisa. Ini menunjukkan betapa jiwa ketiga sangat peduli dengan penyesalan dalam hidupnya. Aura 8 pintu terlihat jelas di dunia yang runtuh. Ini melonggarkan batasan yang membuat hanya Wang Lin yang bisa memasuki dunia ini. Bagaimanapun, Wang Lin telah mengaktifkan bunga kelima dengan jiwa ketiga, jadi begitu dia masuk, bahkan hantu tua Zan pun tidak bisa masuk. Namun, saat ingatannya menjadi kacau dan runtuh, aura hantu tua Zan mengelilingi dunia ini. Dia terus-menerus mencoba memasuki dunia ini. Saat ini, meski 8 pintu telah muncul, pintu aslinya belum muncul. Jika dia mencoba mencarinya satu persatu, itu akan memakan banyak waktu. Bagaimanapun, Wang Lin telah membuat 8 pintu muncul dengan mengambil jalan pintas. Dia telah memaksa mereka untuk muncul dengan mengacaukan ingatan jiwa ketiga. Dunia sedang dihancurkan. Kemungkinan besar tempat ini akan runtuh sebelum dia menemukan pintu aslinya, lalu ke-8 pintu itu akan disembunyikan lagi. Pada saat itu, akan lebih sulit menemukan pintunya. Dia akhirnya menciptakan peluang ini dan pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Apakah rangsangannya masih belum cukup? Sudao, kamu meninggalkan sekte Donglin, tapi aku dapat membantumu memenuhi keinginan terakhirmu untuk memasuki kolam Donglin. Saya, Wang Lin, akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya di mana pintu sebenarnya. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Hantu tua Zan dapat menghancurkan penghalang rapuh di dunia ini kapan saja. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerbu menuju kolam Donglin yang belum runtuh. Dia mendekati kolam dalam sekejap. Kolam ini sama persis dengan kolam di bunga kedua, hanya saja tidak beku. Kolam itu jernih dan aroma harum keluar darinya. Dia langsung duduk di dalam kolam dan duduk. Saat dia duduk dan menyentuh kolam, 7 esensi di dalam tubuh Wang Lin bergerak. Kolam ini sangat aneh, dan mengandung energi esensi yang tak terbayangkan. Itu mengalir ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan 7 esensinya. Saat mereka menyatu, 7 esensi Wang Lin tumbuh dan menjadi beberapa kali lebih kuat. Esensi api di mata kiri Wang Lin berubah menjadi lautan api dan memasuki kolam Donglin. Tampaknya menyerap kekuatan yang tak ada habisnya dan berubah menjadi tubuh api.
Tubuh ini tampak persis sama dengan Wang Lin, tetapi terbuat dari api, itu dibentuk oleh esensi api. Pada titik ini, esensi api Wang Lin benar-benar melampaui sebelumnya, dan menjadi lengkap. Tubuh api itu mengenakan pakaian api, dan aura kuat meletus. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam kolam. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh dan seekor naga petir terbang keluar dari kolam dan mengambil bentuk manusia. Pada saat yang sama, guntur keluar dari mata kanan Wang Lin dan berubah menjadi naga guntur yang bergegas ke dalam kolam. Sama seperti badan api, badan guntur ini juga tampak seperti Wang Lin. Dia tampak seperti petir surgawi. Tak lama setelah itu, esensi kehidupan dan kematian, benar dan salah, serta karma muncul secara diam-diam. Kolam Donglin tiba-tiba kehilangan lebih dari separuh airnya dan mengembunkan 3 esensi halus. Esensi hidup dan mati membentuk tubuh sebelum Wang Lin. Tubuh ini membuka tangannya. Tangan kirinya mengendalikan kehidupan dan tangan kanannya mengendalikan kematian. Itu tampak seperti makhluk surgawi yang mengendalikan hidup dan mati. Jubah abu-abu dan rambutnya yang panjang berkibar merupakan pemandangan yang mengejutkan. Selain tubuh sejati hidup dan mati, karma dan esensi benar dan salah juga membentuk 2 tubuh. Bagi tubuh karma yang sebenarnya, telapak tangannya yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangannya yang tertutup adalah akibat karma. Tubuh ini memancarkan perasaan dunia lain, dan matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tak ada habisnya, seolah-olah telah melihat semua perubahan di dunia. Mata tubuh asli yang benar dan yang salah setengah tertutup. Tampaknya bergantian antara benar dan salah seolah tertutup kabut. Namun, tubuh ini mengeluarkan tekanan yang membuat hati seseorang bergetar. Kelima esensi telah membentuk tubuh sejati, tapi ini bukanlah akhir. Esensi pembunuhan Wang Lin muncul dan menyerap sejumlah besar air. Ketika kolam yang tersisa kurang dari 30%, esensi pembantaian membentuk tubuh aslinya. Tubuh ini terbuat dari niat membunuh dan seluruhnya berwarna merah. Saat muncul, ia mengeluarkan niat membunuh yang dapat menghancurkan dunia. Setelah 6 esensi muncul esensi pembatasan yang dibentuk oleh garis darah di mata Wang Lin. Garis darah terbang di hadapan Wang Lin, dan itu tampak seperti sepasang mata. Air dari kolam berkurang sekali lagi hingga tersisa kurang dari 20%. Esensi pembatasan telah lengkap dan membentuk tubuh yang sebenarnya. Itu melayang di hadapannya, menjadi tubuh esensi ketujuh yang sebenarnya. Guncangan di hati Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia lupa bahwa hantu tua Zan siap untuk masuk dan pintu sebenarnya masih tersembunyi di antara 8 pintu. Dia tidak pernah menyangka kolam Donglin memiliki efek luar biasa yang memungkinkan esensinya berevolusi menjadi tubuh esensi sejati, yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Pergantian peristiwa ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu mengejutkan. Namun, dia mengerti bahwa semua ini hanyalah ilusi. Kolam Donglin dibentuk oleh ingatan jiwa ketiga, dan semuanya didasarkan pada kemungkinan terjadinya hal ini. Setelah dunia runtuh sepenuhnya, dia akan kembali ke dunia nyata dan semua ini akan hilang. Namun, ini memberi harapan pada Wang Lin, itu membuatnya mengetahui pentingnya kolam Donglin. Jika aku bisa pergi ke benua astral abadi, aku harus pergi ke kolam Donglin. Wang Lin bisa mendengar suara bergema seperti orang gila di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun dirinya saat ini hanyalah ilusi, tingkat kultivasinya telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, hal ini belum berakhir. Perubahan yang lebih mengejutkan terjadi pada kolam yang airnya tersisa kurang dari 20%. Wang Lin tidak hanya memiliki 7 esensi, ia memiliki esensi ke-8. Esensi ke-8 adalah esensi air yang diperolehnya dari formasi di planet 5 elemen. Namun, itu hanya mencapai penyelesaian kecil dan masih jauh dari penyelesaian besar untuk meningkatkan tingkat budidayanya. Namun, saat ini, air di dalam kolam Donglin memasuki tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan menyatu dengan sari airnya. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia merasakan esensi ke-8 dengan cepat menjadi lebih kuat. Ketika semua air menghilang dari kolam Donglin, sari air telah lengkap. Itu juga membentuk tubuh esensi sejati. Tubuh aslinya mengenakan baju gelombang air dan seluruh tubuhnya jernih seperti air. Saat itu terbentuk, tahap akhir budidaya Spirit Void Wang Lin meningkat pesat.
Dalam sekejap, dia mencapai puncak tahap Spirit Void dan hanya satu langkah dari Arcane Void. Jika dia bisa membentuk esensi ke-9, dia akan melangkah ke tahap Arcane Void. 9 esensi akan menyatu menjadi satu dan mencapai puncak esensi. Setelah kolam Donglin kehilangan seluruh airnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dalam kehampaan. Kolam Donglin, satu-satunya yang tersisa di dunia yang hancur ini, telah runtuh sepenuhnya. Wang Lin membuka matanya. Saat ini, dunia yang diciptakan dari ingatan 7 warna telah hancur total. Aura hantu tua Zan tiba-tiba masuk dan terbang menuju Wang Lin. Di saat yang sama ketika dunia runtuh, aura salah satu dari 8 pintu tiba-tiba meningkat pesat dan menekan 7 pintu yang tersisa. Ini adalah pintu sebenarnya, pintu yang menuju ke benua astral abadi. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Saat hantu tua Zan mendekat, Wang Lin melompat. Suara letupan keluar dari tubuhnya. Meskipun perasaan kuat dan tingkat kultivasi yang tinggi ini semuanya palsu, semuanya telah membuka pintu menuju masa depan cerah bagi Wang Lin. Saat dia melangkah maju, dunia runtuh sepenuhnya di bawah kakinya. Dunia ingatan 7 warna runtuh, tapi aura pintu sebenarnya menjadi lebih kuat. Itu lurus ke depan. Hantu tua Zan tampaknya sudah gila dan dengan cepat mendekat. Namun, dia tidak dapat mengejar Wang Lin, yang telah mempelajari seni surgawi Cloud Dao dan membentuk 8 tubuh esensi sejati. Wang Lin hanya mengambil satu langkah dan muncul di depan pintu sebenarnya. Tempat ini awalnya adalah sebuah gunung yang sudah lama hancur. Yang menggantikannya adalah sebuah pintu. Pintu ini mengeluarkan aura kuno dan berukuran sangat besar. Wang Lin seperti semut sebelumnya. Saat Wang Lin mendekat ke pintu, dia tidak ragu sama sekali untuk mengangkat tangan kanannya. Semua kekuatan Dao kuno dan budidayanya berkumpul di telapak tangannya dan menempel di pintu. Pintu gua, buka, Wang Lin meraung, dan 8 tubuh esensi sejati muncul. Mereka semua mengangkat tangan dan menekan pintu. Pintunya bergetar dan suara gemuruh bergema. Sebuah celah muncul dan pintu mulai terbuka. Di luar celah itu terdapat benua astral abadi, dunia nyata yang luas. Wang Lin adalah orang pertama dari dalam gua yang datang ke sini setelah pintunya ditutup. Sulit untuk menggambarkan suasana hatinya. Mungkin roh Daoi tersebar memiliki perasaan yang sama dengannya ketika dia meninggalkan 7 juta dunia dan muncul di sistem bintang kuno. Saat pintu terbuka, gelombang aura benua astral abadi yang murni keluar. Sebuah celah terbuka di pintu dan aura benua astral abadi menyerbu masuk. Dunia runtuh di belakang Wang Lin, dan hantu tua Zan muncul. Bayangan yang mengenakan jubah mengungkapkan cahaya mengerikan dan hantu di matanya dan menatap Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan hidup dan mati menyerbu hatinya ketika pintu terbuka. Wang Lin berdiri di samping pintu dan menoleh untuk melihat hantu tua Zan di kejauhan. Aura dari benua astral abadi mengalir masuk melalui celah tersebut. Hal ini membuat garis keturunan Dao kuno Wang Lin bersorak, dan aliran darahnya semakin cepat. Tampaknya menyerap aura ini. Perasaan bahaya di hati hantu tua Zan menjadi semakin kuat. Dia tidak mendekat tetapi mulai berbicara dari kejauhan. Bahkan jika kamu membuka pintunya, kamu tidak akan berani pergi. Meskipun saya tidak memiliki ingatan tentang jiwa ketiga, masih ada naluri yang tersisa di dalam jiwa. Ada penghalang antara dunia gua dan benua astral abadi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan benua astral abadi yang bisa pergi. Bahkan jika kamu memiliki panggilan garis keturunan dan bisa pergi, jika kamu tidak menyerahkan jiwa ketiga, maka aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi saat kamu meninggalkan gua ini. Sekarang pintu sudah terbuka, tidak ada perselisihan yang mendalam di antara kami. Beri aku jiwa ketiga dan aku akan meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali ke dunia gua. Kata-kata hantu tua Zan sepertinya mengandung kekuatan yang aneh. Wang Lin tidak berbicara, dia tidak bisa menyerahkan jiwa ketiga. Baginya, jiwa ini bukanlah penguasa surgawi 7 warna Sudao, melainkan muridnya, Xie King. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan 2 lampu hantu menyala. Kedua bola cahaya ini memancarkan cahaya seperti hantu. Di dalamnya ada garis darah. Ini adalah darah jantung Xie King.
Xie Qing adalah reinkarnasi dari jiwa ketiga, dan dengan mengorbankan nyawanya, dia telah membentuk 3 segel. 1 untuk jiwanya sendiri, dan 2 lainnya diberikan kepada Wang Lin. Ini adalah hal terakhir yang dia lakukan untuk gurunya sebelum dia meninggal. Setelah kedua segel ini menyatu dengan aura dari benua astral abadi, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyegel 2 jiwa lainnya. Saat kedua segel itu muncul, sejumlah besar aura benua astral abadi yang datang melalui celah kecil di pintu bergegas menuju tangan kanan Wang Lin. Aura itu dengan cepat menyatu dengan segelnya. Cahaya hantu tiba-tiba meningkat seolah-olah 2 matahari hantu muncul di tangan kanan Wang Lin. Tubuh Wang Lin tampak kabur di dalam cahaya ini, dan bahkan pintu di belakang Wang Lin akhirnya terselubung. Pintunya tampak kabur dari jauh. Namun, kekuatan segel ini belum lengkap, itu masih menyerap aura dari benua astral abadi. Pintunya hanya dibuka sedikit, jadi tingkat penyerapannya agak lambat. Ketika hantu tua Zan merasakan kekuatan penyegelan, pupil matanya menyusut. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan krisis hidup dan mati. Ini berasal dari kekuatan penyegelan yang muncul setelah segel mulai menyerap aura benua astral abadi. Ada kilatan rasa dingin di mata hantu tua Zan dan dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Dia tahu ini bukan waktunya untuk mundur, meskipun rasa bahayanya sangat kuat. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Hantu tua Zan mengangkat tangannya dan karakter pertempuran emas melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di atas bayangan jiwa 7 warna di sekitar hantu tua Zan. Jiwa Daoi 7 warna tiba-tiba muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna dan bergegas menuju Wang Lin. Tak lama kemudian, jiwa yang mengenakan jubah membuka tangannya. Jubah di tubuhnya memanjang seperti gelombang dan terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan 2 segel di tangannya masih menyerap aura dari benua astral abadi. Saat hantu tua Zan dan 2 jiwa 7 warna mendekat, dia mengangkat tangan kirinya dan mendorong ke depan. Dengan ini, 8 tubuh esensi sejati Wang Lin semuanya muncul dan mendorong tangan mereka ke depan. Gemuruh menggelegar bergema, dan bunga kelima yang runtuh menghilang, dengan cepat mengungkapkan Dao Master Blue Dream, lelaki tua bernama Ma dari planet 5 elemen, Tang San, dan lainnya. Ada juga Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion yang terluka parah. Saat tubuh esensi sejati keluar, ekspresi hantu tua Zan berubah. Dia tidak memiliki ingatan dari jiwa ketiga, jadi dia tidak mengenalinya. Namun, mata lelaki tua bernama Ma itu dipenuhi rasa takut dan tidak percaya ketika dia melihat esensi tubuh yang sebenarnya. Esensi tubuh yang sebenarnya, ini adalah inti tubuh yang sebenarnya. Sudah sangat jarang bagi satu orang untuk hanya memiliki satu tubuh esensi sejati, tapi dia sebenarnya memiliki 8. Rumor mengatakan bahwa selain pergi ke alam Dewa Purba, ada metode lain untuk mendapatkan tubuh esensi sejati. Meski metodenya tidak pernah terbukti, itu menunjukkan betapa langkanya. Gemuruh menggelegar bergema, Wang Lin dan 8 tubuh esensi sejatinya menyerang pada saat yang bersamaan. Hantu tua Zan, jiwa 7 warna, dan jiwa dengan jubah semuanya gemetar, dan mereka dipaksa mundur. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi Old Ghost Zan di muka dan memaksa Old Ghost Zan mundur. Tubuh Wang Lin bergetar. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya melalui tangan kirinya dan memasuki 8 tubuh esensi sejati di belakangnya. Mata Wang Lin berbinar. Meminjam kekuatan ini, tangan kirinya membentuk busur dan dia mundur untuk menekan tangan kirinya ke pintu. Pintunya bergemuruh, dan pada saat yang sama, 8 tubuh esensi sejati juga mundur dan menabrak pintu. Saat suara gemuruh bergema, pintunya semakin terdorong ke belakang, dari hanya sedikit hingga terbuka hampir 30%. Saat ini, pintu tidak lagi membutuhkan seseorang untuk mendorongnya hingga terbuka. Saat benua astral abadi yang kuat menyerbu masuk, pintu perlahan terbuka dengan sendirinya, semakin lebar. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi aura benua astral abadi mengalir keluar dan menyatu dengan 2 segel di tangan Wang Lin. Saat ekspresi hantu tua Zan berubah drastis, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Mata hantu tua Zan dipenuhi ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk ragu,
dan segera mundur. Wang Lin melihat segel di tangannya. Dia samar-samar melihat Xie Qing, dan kesedihan memenuhi matanya. Xie Qing, kamu adalah muridku dan juga tuanku. Wang Lin menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Kedua segel itu terbang menuju Old Ghost Zan yang melarikan diri. Segel ini seperti takdir, tidak peduli seberapa cepat hantu tua Zan, dia tidak bisa lepas dari takdir. Kedua segel itu langsung mendekati Old Ghost Zan. Sebelum ekspresi ketakutan hantu tua Zan, segel pertama menempel di dahinya. Hantu tua Zan meraung dan tangannya membentuk segel. Saat mantra muncul, jiwa dengan jubah di sekelilingnya mengungkapkan ketakutan di matanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya melesat ke arah segel. Namun, semua mantra dan lampu tidak mampu menghentikan segel ini. Seolah-olah tidak ada yang ada sebelumnya. Segel itu menembus segala sesuatu dan dengan lembut mendarat di antara alis bayangan dengan jubah di sekitar hantu tua Zan. Saat mendarat, jiwa dengan jubah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bayangan yang tumpang tindih muncul, dan langsung berubah menjadi jiwa 7 warna. Segel itu akhirnya mendarat di antara alis jiwa 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema saat segel itu meledak dan mengelilingi jiwa 7 warna. Dari kejauhan tampak seperti jaring, dan jiwa 7 warna menyusut bersama jaring hingga hanya seukuran kepalan tangan. Cahaya dari jiwa meredup. Pada saat ini, hantu tua Zan dengan cepat mundur, dan riak muncul di bawah kakinya. Jiwa dengan jubah di sekitar hantu tua Zan dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat dia melihat segel tercetak di antara alisnya. Segel itu menghilang dan menyelimuti tubuhnya. Di kejauhan, Dao Master Blue Dream dan teman-temannya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka Wang Lin telah menyiapkan hal seperti itu. Orang tua bernama Ma dan Yun Yifeng memandang Wang Lin dengan tatapan yang sangat rumit. Mereka awalnya berpikir bahwa Xuan Luo pada akhirnya akan membantu masalah di dunia gua. Tapi Xuan Luo belum muncul sama sekali, dan semuanya sampai sekarang bergantung pada Wang Lin. Jiwa dengan jubah yang memasuki Old Ghost Zan ditangkap di lehernya dan menyusut hingga hanya seukuran kepalan tangan. Semua hubungan dengan hantu tua Zan terputus. Saat sambungan terputus, mata hantu tua Zan segera menjadi redup dan darah hitam mengalir keluar dari mulutnya. Meskipun matanya tidak bersinar, namun menjadi jernih. Dia melihat sekeliling, dan pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Wang Lin, lalu pintu di belakang Wang Lin. Melihat pintu yang terbuka, hantu tua Zan tersenyum. Kamu luar biasa. Impian seumur hidupku adalah membuka pintu gua ini, tapi saat itu, aku gagal dalam arcane tribulanku dan terpaksa bergabung dengannya. Tubuh hantu tua Zan mengeluarkan semburan gas hitam. Kulitnya layu dan sejumlah besar cairan hitam menetes darinya. Dia meleleh dan sekarat. Aku seharusnya mati bertahun-tahun yang lalu. Kamu telah menyelesaikan mimpiku dan membebaskanku. Wang Lin, terima kasih. Suaranya sangat lemah, dan separuh tubuhnya telah menghilang. Namun, separuh tubuh yang tersisa berubah menjadi sinar lampu merah. Matanya bersinar seolah-olah dia telah mengeluarkan kekuatan hidupnya yang terakhir dan menyerang pintu yang setengah terbuka. Bahkan jika dia akan mati, dia harus melihat benua astral abadi yang telah dia rindukan sepanjang hidupnya. Wang Lin tidak menghentikannya. Dia melihat setengah tubuh hantu tua Zan bergegas menuju pintu dan melihat hantu tua Zan menghilang di luar pintu.